Ya, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, saudara. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak Basilio menyambung dengan yang dijelaskan oleh Pak Fajar tadi. Ketika mereka merasa mungkin ketika harga batu bara naik, ini tentu akan menekan keuntungan dari mereka juga karena ongkos produksinya makin mahal. Cuman begini Pak, kalau di industri batu bara itu kan ada kewajiban DMO ya, itu untuk harganya dipatok $70, sementara harga batu bara tembus $150 per ton. Untuk harga global gitu, 250 maksud saya. Nah itu bagaimana? Apakah nanti ini tidak akan memicu mereka melakukan ekspor ketimbang memberikan ataupun memenuhi kebutuhan dalam negeri? Ya, kami kira para produsen batu bara juga ya, tetap memperhitungkan juga ya. Memperhitungkan. Pertama, sekarang saja itu investasi untuk batu bara itu sendiri sekarang itu hampir berkurang ya. Artinya financial institutions dan perbankan itu untuk memberikan investasi baru kepada sektor batu bara ini juga mulai berkurang. Nah, artinya mereka dalam rangka menyiapkan produk untuk bisa dikirim ke luar negeri pun belum tentu mereka bisa mendapatkan pembiayaan, kan begitu. Nah, jadi saya melihat sih, makanya kita tetap melihat perkembangan ini ya. Jadi ini kan disrupsi semuanya, semua terjadi di mana-mana ya, tentu termasuk juga batu bara, kan begitu ya. Nah, jadi kami kira kita jangan terlalu gegabah ya, terlalu gegabah. Mungkin kita perlu melihat perkembangan situasi seperti apa. Menteri saya sendiri pun, Pak Luhut, dia sering menyampaikan kepada kami, talk to the stakeholders. Jadi Anda silakan bicara sama asosiasi, bicara sama masyarakat, dengar pendapat mereka. Jangan kita buat polisi hanya dari pandangan pemerintah saja. Dengar keluhan mereka, mereka maunya apa, prediksi mereka seperti apa. Sehingga ketika kita mengambil keputusan yang kita ambil itu tepat dan untuk melindungi tentu semua kepentingan warga negara kita dan industri dalam negeri kita ya. Oke, lantas bagaimana dengan kenaikan harga komoditas ini tidak berimplikasi atas kenaikan harga barang dan jasa, Pak? Seperti tadi misalnya ada industri plastik gitu, supaya tidak ada kenaikan harga untuk barang dan jasa ke depan. Ya tadi kita dengar dari Pak Fajar kan, untuk sementara walaupun ada kenaikan, tetapi mereka masih punya alternatif ya untuk bisa menyelamatkan diri ya. Nah jadi sekali lagi, ini kan kita memang seperti saya katakan tadi, negara yang lumayan ya, kita beruntung lah berada di Khatulistiwa sehingga kita mempunyai beberapa sumber, kita mempunyai beberapa kemewahan yang bisa kita nikmati, dan kita bisa dalam situasi seperti ini ternyata masih ada sumber-sumber lain yang bisa kita pakai, seperti untuk asosiasi Naplas misalnya, mereka masih bisa bertahan situasi sampai tentu mereka melihat perkembangan ke depan, dan kita juga sebagai pemerintah. Pak Basilio, seperti yang disebutkan oleh Pak Faisal tadi, yang namanya naik harga komoditas naik turun itu kan selalu berlangsung begitu. Lantas bagaimana daya tanggapnya kita, meski Anda tadi menyebutkan butuh proses, berapa lama proses yang dibutuhkan Pak Basilio? Ya, seperti tadi kan kita dengar ya bahwa ternyata lebih cepat 2 bulan ya. Dulu prediksi harga naik seperti ini kan kira-kira di antara mulai bulan November lah. Nah sekarang ternyata kan naik lebih awal ya. Naik lebih awal, saya kira tadi penjelasan dari Pak Faisal ini kan karena semua kebutuhan tuh mulai muncul kan begitu ya. Karena kebutuhan mulai muncul sehingga bisa memicu kenaikan harga, karena betul itu sudah hukum ekonomi berlaku lah ya, karena demandnya tinggi tentu harganya naik. Nah kita tentu ya akan mengakses ya sebagai pemerintah ya, kita akan mengakses ya keadaannya kira-kira seperti apa, perkembangan global kira-kira seperti apa, dan kami kira pemerintah akan mengambil keputusan lah. Oke, Pak Faisal, butuh waktu untuk menyesuaikan segala kebijakan terkait dengan kenaikan harga komoditas ini. Bagaimana Pak Faisal, respon Anda? Ya ini sekali lagi wake up call buat kita. Harusnya jadi wake up call. Harus melakukan transformasi ya. Jadi transformasi di segala bidang, transformasi fiskal, transformasi energi. Nah, kalau kita lihat geraknya lambat sekali, jadi muter-muter begitu ya. Contohnya misalnya target renewable EBT kalau di Indonesia ya. EBT tahun 2025 23% ya. 23% harus ada dari energi surya segala macam itu, tidak ada langkah-langkah, tidak ada roadmap-nya untuk mencapai seperti itu. Nanti ujung-ujungnya apa?
ya udah batu bara lagi penyelamatnya gitu, lagi-lagi batu bara. Ingat walaupun porsi batu bara turun ya, kemudian walaupun porsi batu bara turun tapi volumenya naik terus sampai 2050 dan akal-akalan para oligark ini lagi gitu ya. Tadi Pak Basilio tuh mengatakan di dunia ini udah ancaman kan batu bara ini. Nah, pemerintah itu dengan sukacita mengcreate pasar batu bara di dalam negeri dengan gasifikasi batu bara begitu. Nah, yang begini-begini yang kita tidak melihat ada konsistensi, nggak ada visi yang jelas untuk jangka panjang gitu. Tapi begini Pak, ada yang bilang kalau misalnya investasi di EBT itu lebih mahal ketimbang fosil yang sekarang masih jadi tulang punggung. Benar nggak gitu? Siapa bilang? Sekarang sudah terbukti bahwa solar energy itu per kWh-nya sudah lebih murah dari pembangkit listrik batu bara yang termurah. Sudah 5,3 dolar per sen dolar ya, 5 sen dolar per kWh. Ya, jadi teknologi itu luar biasa. Nah, di Indonesia pertanyaannya kenapa lebih mahal? Karena impor untuk renewable kena biaya masuk, macam-macam, pembiayaannya tidak ada, bank-bank BUMN tidak mau biayai. Beda misalnya dengan bank pembangunan Eropa, 50% portfolio kreditnya untuk green. Jadi kita kan tidak ada ke arah sana. Berarti kebijakan yang ada sekarang itu belum pro terhadap investasi EBT, itu maksud Anda ya? Sangat kurang bisa dikatakan, bahkan bertolak belakang. Lihat aja dana APBN untuk climate change itu jauh lebih sedikit daripada subsidi fosil. Baik. Saya ke Pak. Ratusan triliun loh, Mbak. Ini kita nanti tunggu berarti ya dari Kementerian Keuangan juga terkait dengan insentif, kemudian juga izin investasi di EBT gitu ya, supaya bertumbuh di sektor investasi EBT-nya. Saya ke Pak Fajar sebagai pelaku usaha. Pak, tadi Anda mengatakan bahwa ongkos untuk produksi akhirnya juga naik ya ketika harga batu bara naik begitu. Nah, cuman bagaimana dengan margin? Seberapa banyak margin sudah tergerus, Pak? Ya, margin otomatis kita akan tergerus lumayan banyak. Ini kan ya 5-10% udah pasti di depan mata, kita harus mengurangi itu. Dan kita juga harus pintar-pintar berinovasi untuk menggunakan energi seefisien mungkin ya. Kita sudah mulai ada panas yang direcovery, kemudian ada air yang direcovery. Jadi kita banyak sekali melakukan inovasi-inovasi yang tujuannya adalah menurunkan emisi dan ujung-ujungnya kita menurunkan ongkos produksi. Tapi ya balik lagi, 20% ada di listrik. Kalau di listrik itu masih mayoritas batu bara, nah nanti akan kena pajak karbon juga, ya akan nggak ada artinya inovasi yang kita lakukan selama ini. Jadi artinya semua orang mau berinovasi atau tidur tanpa inovasi akan kena pajak, sehingga ya daya saing kita juga akan berat di sini. Dengan naiknya harga ongkos-ongkos tadi, apakah untuk harga jual juga naik? Sudah pasti akan naik. Berapa, Pak? Akan naik atau sudah naik? Sudah naik otomatis. Berapa, Pak? Ya, ini udah menaik sekitar 10-an persen sampai 15%, karena nggak mungkin ini, karena tenaga kerja kita juga belum pulih semua, terutama di plastik hilir. Di plastik hilir itu belum ada 70% yang divaksin, sehingga kita masih kekurangan orang untuk naikin kapasitas di atas 75% masih berat. Padahal pasar yang ditinggal Cina sama ditinggal Vietnam itu terbuka luas untuk barang jadi plastik. Barang jadi plastik sendiri itu ada 115 HS number. Itu besar sekali, itu pasarnya lumayan. Pak Fajar, yang ini pertanyaan terakhir saya, singkat saja. Kalau tadi menyatakan bahwa kalau dikasih pajak karbon lagi kita makin diberatkan, seberapa besar nanti kerugiannya atau mungkin dampaknya terhadap kenaikan harga produk? Pak Faisal? Saya. Pak Fajar, masih dengar suara saya? Ya, masih. Ini pertanyaan terakhirnya saya. Untuk pajak karbon, tadi mengatakan bahwa akan menekan industri. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau itu diterapkan, berapa banyak nanti perusahaan akan terpengaruh, termasuk juga soal harga jual, naiknya berapa? Jadi kalau harga jual udah pasti 5-10% itu pasti akan naik karena pajak karbon. Itu yang 75 jadi 30 itu hitungan kami.
Oke, Ya. baik, cukup gede juga ya. Saya ke Pak Faisal, yang ini untuk Pak Faisal. Pak Faisal, ini pertanyaan terakhir saya, rekomendasi Anda terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Berkah dan juga kutukan dari kenaikan harga komoditas. Apa yang harus segera kita lakukan? Apa yang perlu kita evaluasi dengan seringnya yang namanya harga komoditas kan juga memang selalu naik turun. Semua kita juga tahu itu gitu. Dalam jangka pendek, Pak? Jangka pendek seperti yang saya katakan tadi, rebut hak rakyat dengan mengenakan pajak ekspor setidaknya 20%. Wow, 20%. Ya, setidaknya 20%. Tapi kalau naik terus, naikkan lagi progresif. Harus lebih progresif dari sawit. Ingat loh, sawit itu banyak petaninya, jutaan petani. Batu bara nggak ada petaninya. Kok takut bener sama Jisam? Tapi saya minta di sini Pak Luhut jangan ambil keputusan. Karena Pak Luhut ada konflik kepentingan, Erlangga Hartarto ada konflik kepentingan, dicek pejabat-pejabat yang punya perusahaan tambang, tidak boleh ikut mengambil keputusan. Jadi siapa yang harus ambil keputusan, Pak? Kan itu Presiden, kali ini Presiden dengan Menteri SDM lah berunding. Oh, harus Pak Presiden yang turun tangan gitu, supaya terlihat netral gitu ya? Dan Menteri SDM, cek dulu apa dia punya tambang enggak? Setahu saya enggak. Oh gitu. Tapi jangan Erlangga, jangan Luhut. Baik, nanti kita coba follow up lagi kepada Pak Basilio. Yang jelas terima kasih Pak Faisal, Pak Fajar telah bergabung di Bisnis Talk. Nanti kami lanjutkan diskusi ini. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Dan saudara, jangan kemana-mana. Bisnis Talk masih akan segera kembali dengan pandangan redaksional dari Kontan.